kepala sekolah yang kami hormati dan ibu bapak guru SDN 1 Tresa yang kami hormati. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang di materi yang akan disampaikan oleh Ibu Sumiatun SPD. Tak lupa kita kedua kalinya salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad yang telah memberikan kita menuju ke jalan yang benar. Acara kita pada pagi hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua adalah sambutan sekaligus pembuka dari Ibu Kepala Sekolah, dan yang ketiga adalah acara inti yaitu materi atau aksi nyata yang akan disampaikan oleh Ibu Sumiatun. Marilah kita buka acara ini dengan melapaskan al-basmalah. Acara selanjutnya yaitu pembukaan atau sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Tresa. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak Guru dan seluruh karyawan SDN 1 Tresa yang dia hormati dan dia banggakan. Pertama-tama mari kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpahan rahmatnya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini, semuanya kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang kedua, mari kita sama-sama bersalawat pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan semua kita yang rajin bersalawat kelak mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat pagi Bu Lo. Berarti saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak Guru dalam rangka kita mengikuti acara penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan dilaksanakan oleh salah seorang teman kita, yaitu Bu Sumiatun SPD selaku mahasiswa namanya, mahasiswa guru penggerak angkatan ke-11 tahun 2024. Jadi Ibu Bapak Guru, nanti acara akan dilanjutkan, acara intinya akan dilanjutkan sama Bu Sumiatun SPD. Kemudian saya mengharapkan sekali kepada Ibu Bapak Guru semuanya dan seluruh karyawan untuk mengikuti acara ini dengan sungguh-sungguh agar apa yang disebarkan oleh Ibu Guru kita selaku guru penggerak bisa kita serap dengan baik dan dapat kita praktikkan di kelas kita masing-masing. Mudah-mudahan Ibu Bapak Guru selalu diberikan kesehatan nanti untuk mengikuti acara ini sampai selesai. Jangan sampai ada materi-materi yang akan disampaikan itu tidak terserapkan oleh Ibu Bapak Guru. Dan untuk selanjutnya acara ini saya buka Ibu Bapak Guru dengan mari kita sama-sama melapaskan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan materi yang akan disampaikan nanti oleh Bu Sumiatun jangan sampai ada yang tertinggal Bu Guru ya. Sampaikan sampai tuntas. Tuntaskan semua apa yang Bu Guru punya pengalaman, materi yang sudah pernah alami, tolong disebarkan ke teman-teman supaya teman-teman yang lain bisa bergerak, bisa mengikuti apa yang pernah sudah dilakukan di kelas. Teori yang akan sudah berikan kepada teman-teman bisa dipraktikkan di kelas. Jadi itu saja Ibu Bapak Guru yang pengantar, sekedar pengantar dari saya selaku kepala sekolah di depan ini. Mudah-mudahan nanti acaranya lancar dan ilmunya bisa diserap dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu aksi nyata yang berjudul menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Sumiatun. Padanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Presa, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru dan beserta staf SDN 1 Presa. Di sini saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah mau berkenan hadir dalam acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ya, sebagai salah satu kebutuhan tugas guru penggerak di dalam modul 1.4. Ya, bersama saya Sumiatun. Kemudian selanjutnya kita mungkin akan masuk ke materi yang akan kita bahas di sini adalah yang pertama tentang budaya positif. Budaya positif di sini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah-sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sendiri, mampu mandiri dan bertanggung jawab. Konsep inti budaya positif dari beberapa bagian diantaranya yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Selanjutnya di sana ada pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, di sana yang sudah saya sebutkan tadi ada bagian-bagian dari profil belajar Pancasila, ya, profil belajar Pancasila ya. Di sana ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong, dan yang terakhir kreatif. Ya, yang kedua, di sana ada disiplin positif. Disiplin positif adalah pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita di sini adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan,
seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, di sini ada kebutuhan dasar, ada lima kebutuhan dasar manusia. Yang pertama di sana bertahan hidup. Bertahan hidup di antara lain di sana kita sebagai manusia membutuhkan makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Itu kita bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kita membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima di masyarakat. Ya, rasa diterima antara lain kita dipedulikan, berbagai kerjasama dan menjadi bagian daripada kelompok. Selanjutnya yang ketiga, pengasahan harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian yang keempat, kebebasan. Kebebasan di sini mencakup mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Yang kelima, kesenangan. Kesenangan di sini mencakup bermain, humor, antusias, dan tertawa. Nah, di sini selanjutnya yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Inti dari pembahasan yang akan kita bahas. Kebutuhan dasar manusia di sini yang pertama hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama hukuman. Antara lain, tidak terencana atau tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau fisikis. Contohnya, hukuman sering kita lakukan secara tiba-tiba kepada murid. Contoh di kelas, seandainya ada anak murid yang sedang bermain, tetapi kita fokus untuk menjelaskan, tetapi di belakang itu ada anak yang sedang bermain. Nah, secara refleks yang sering kita lakukan itu, kita sering tiba-tiba menghukum anak. Ya, kita sering menghukum anak. Nah, terkadang kita suruh mereka maju, mereka tidak tahu kesalahan mereka itu apa. Tetapi kita melihat mereka melakukan kesalahan, nah kita tegur, kita hukum dia dengan cara apa? Terkadang kita menggunakan alat, atau kita menghukum dia dengan cara memberikan tugas yang lebih banyak. Nah, seperti itu adalah salah satu contoh hukuman secara fisik atau fisikis. Sekadang kita juga sering mencubit atau apa ya, itu sebenarnya yang harus kita hindari. Yang harus kita hindari sebagai kita sebagai guru kelas, kita harus hindari hukuman-hukuman seperti itu. Nah, kemudian konsekuensi terencana, disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Nah, di sini konsekuensi. Nah, konsekuensi itu contohnya, misal kita sedang belajar nih. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran itu kita selalu bilang seperti ini ke murid biasanya. Anak-anak, nanti kalau kita mulai belajar, tolong jangan ribut, fokus pada belajar. Siapa yang bermain, Bu Guru akan kasih konsekuensi. Bu Guru akan kasih hukuman. Guru akan kasih hukuman seperti lari lapangan 2 kali, 3 kali. Paham anak-anak? Nah, seperti itu salah satu contoh dari konsekuensinya. Kemudian restitusi. Restitusi di sini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan,
Selanjutnya, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Contohnya di sini, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan itu. Setiap apa yang dilakukan, setiap kesalahan yang dilakukan itu kita bimbing dia. Kita bimbing bagaimana caranya supaya dia itu tidak seperti itu lagi. Kita bimbing dia supaya menjadi lebih baik lagi, tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang sudah dia lakukan, tidak mengulang kesalahan yang sudah mereka lakukan. Seperti itu kalau restitusi ya. Next. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Yang pertama itu menghukum. Yang kedua membuat merasa bersalah. Yang ketiga memantau. Yang keempat manajer. Yang kelima itu teman. Di mana posisi kita Bapak Ibu guru? Di mana posisi kita? Apakah kita di kelas itu sering menghukum? Apakah kita sering membuat merasa bersalah ke anak-anak dengan kata-kata kita? Apakah kita sering memantau mereka dan menegurnya secara baik? Ataukah manajer itu, apakah kita selalu memperhatikan setiap kesalahan mereka dan langsung kita bimbing, ataukah kita bersikap seperti sahabat, seperti teman? Coba siapa? Mungkin ada contoh dari teman-teman di sini yang sering mungkin atau sempat atau pernah melakukan posisi kontrol yang di depan. Silakan. Ya. Salah satu, silakan. Boleh kita bertanya, Bu? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini menurut keseharian pribadi saya ya di kelas, kalau murid saya khususnya di kelas 3 melakukan kesalahan, misalnya ada laporan banyak terjadi kesalahan misalnya ya, atau kekeliruan, begitu saya pribadi menerima laporan dari temannya, saya langsung memanggil anak itu, tetapi saya dudukkan di dekat saya, tegur secara halus, kemudian saya suruh membuat perjanjian yang dibuat sendiri oleh anak itu. Kalau nanti dia ulang lagi melakukan kesalahan yang sama, dia harus konsekuen dengan perjanjian itu. Mungkin cuma itu Bu Guru. Terima kasih. Apa itu termasuk manajer atau pemantau? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Guru Mulyani yang telah bertanya. Kita sama-sama belajar ya. Ya, itu yang dilakukan Ibu Guru Mulyani sudah bagus. Nah, termasuk posisi kontrol apa itu? Nah, itu termasuk posisi kontrol manajer. Ya, karena apa? Dalam hal dia melakukan tugasnya sebagai guru, caranya mengambil keputusan, caranya mengambil tindakan itu sudah bagus, sudah menjadi contoh buat kita semua untuk teman-teman ya. Sudah bagus caranya, itu termasuk hal yang harus sebenarnya kita lakukan. Bukan kita setiap anak itu melakukan kesalahan itu kita hukum secara langsung, kita gebrak secara langsung, itu salah. Selama ini sebenarnya dalam posisi saya juga
saya sering posisi saya itu sering menghukum Bapak Ibu. Jadi setelah saya mendapatkan ikut guru penggerak ini, banyak sekali yang saya dapatkan dari pembelajaran cara kita mendidik anak, mengajar, cara kita bagaimana cara kita membina mereka supaya menjadi lebih baik lagi, cara halusnya, ya banyak sekali yang saya dapatkan. Nah, jadi insya Allah mungkin posisi menghukum itu secara pelan-pelan saya tinggalkan, teman-teman. Karena dalam hal ini posisi menghukum itu bukan hanya yang dirugikan itu bukan hanya anak, tetapi guru juga termasuk bisa dirugikan, teman-teman. Kenapa bisa seperti itu? Saat kita menghukum anak, kita misalnya menggunakan alat atau melukai fisik mereka, nanti secara tidak langsung mereka kalau ada luka atau apa, mereka akan melapor ke orang tua. Orang tua mereka datang ke sekolah. Nah, itu akan merugikan siapa? Merugikan yang pertama, merugikan anak itu sendiri. Kedua, merugikan kita sebagai seorang guru. Kemudian nama baik sekolah kita juga akan rusak. Jadi saya selaku di sini narasumbernya sebagai guru juga, guru kelas juga, secara pelan-pelan saya sudah mulai mengurangi untuk menghukum. Ya, masih fokus teman-teman? Masih fokus ya? Masih semangat ya? Oke, kita lanjut ya. Ya, di sini ada contoh ya. Adi yang terlambat datang ke sekolah. Andi yang terlambat datang ke sekolah. Kita sering mengalami banyak anak murid kita itu sering datang terlambat. Apalagi nanti saat upacara, saat pelajaran-pelajaran yang lain mungkin di kelas dia pasti ada di tempat-tempatnya dia terlambat. Nah, di sini ada contohnya. Yang pertama, posisi menghukum. Nah, di sini nanti ada cara bagaimana sih tutur kata kita ke anak, cara kita berbicara ke anak saat dia melakukan kesalahan. Posisi kita itu bagaimana caranya? Nah, di sini dari posisi menghukum yang pertama, nada suara kita itu sering tinggi, ya, bahasa tubuh, mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk dan menghardik. Contoh di sana, terlambat lagi. Pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Pasti itu kata-kata yang sering kita keluarkan. Sekarang kita tanya posisi kita kepada diri kita sendiri. Seandainya kata-kata itu dilontarkan ke kita, dosen atau guru kita yang mengatakan hal itu kepada kita, apa sih yang kita rasakan, teman-teman? Apa yang kita rasakan? Seandainya kita terlambat datang sekolah, kita belum seorang guru itu belum tahu loh, anak itu belum menjelaskan apa alasannya terlambat, tetapi guru itu langsung menghardik, langsung berkata-kata dengan keras. Seperti itu, perasaan kita itu seperti apa? Seandainya kita dalam posisi anak itu, ya pasti akan kita merasa marah, merasa jengkel, kesel. Karena apa? Pasti tak kan, bu guru ini tidak mau mendengarkan penjelasan saya, maunya marah-marah aja. Pasti dalam hati kita akan seperti itu. Ya teman-teman ya. Nah, nanti kita larikan saja apapun yang kita lakukan. Seandainya saya seperti itu bagaimana? Nah, kita larikan saja seperti itu. Hasilnya di sana kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif bisa jadi. Sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya.
Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak atau ibu guru, dan akan menggores kendaraan tersebut dengan, ya, bagaimana? Apakah ada yang ingin berpendapat dengan penjelasan yang di depan? Bu Guru Lu, silakan. Apa ini yang kalau sudah dia anak mencoret apa namanya motor, berarti itu udah tingkat anak apa namanya sudah kelas tinggi, ya kelasnya sudah dewasa gitu. Dan juga kita kalau dia selalu terlambat kan jadinya aturan disiplin itu kan dia tidak patuhi sama anak. Ya. Kalau menurut saya sih tetap kita akan tegur dia si anak kan karena kita punya aturan, punya disiplin. Kalau dia semaunya datang kan perlu juga kita tanyakan itu. Ya, kalau ini juga yang sampai mobil, motor dicoret itu udah tingkatan berpikir anak yang sudah belit-belit. Wah. Kalau untuk masih kita yang SD mungkin ya cuma itu aja sih. Terima kasih Bu Guru berarti. Ya, sebenarnya tergantung di sekolahnya sih Bu, tergantung di sekolah kita. Pengalaman saya dulu masih saya di Suwiranadi sebelum saya pindah ke sini, hal ini pernah terjadi. Posisi saya sama seperti dengan apa yang saya jelaskan tadi bersama teman saya, bersama teman rekan guru. Kami itu bisa dibilang saklek lah sama anak. Jadi posisinya kita itu setiap anak melakukan kesalahan, kita selalu menghukum mereka gitu. Kita menghukum mereka tanpa berpikir kalau anak itu apa sih kendalanya sampai dia seperti itu. Nah, jadi anak itu merasa dendam. Pernah terjadi sampai nama saya dicoret di tembok itu besar sekali. Di bawahnya itu mengeluarkan kata kotor. Seperti itu. Jujur saya, itu tergantung sekolah dan cara lingkungan anak itu sendiri, Bu. Kalau mungkin insya Allah di lingkungan kita ini anak-anak kita walaupun kita menghukum dia cara kayak gimana, terkadang mereka di akhir pembelajaran nanti di sisi kita juga sebagai pendidik itu sering meminta maaf juga kepada mereka dengan apa yang sudah kita lakukan. Kemudian anak itu juga merasa bersalah, dia juga minta maaf ke kita. Nah, seperti itu. Tetapi kalau posisi anak itu dari didikan atau lingkungannya itu berbeda, pasti akan melakukan hal-hal yang seperti itu. Rasa dendamnya itu tinggi. Seperti itu. Masih banyak sekali sebenarnya contoh-contoh yang lain di sekolah-sekolah. Ada teman saya juga seperti diperlakukan seperti itu juga. Sampai ban motornya itu digemosin. Ya, itu yang melakukan itu apa? Siapa? Murid kelas 6. Murid kelas 6 yang melakukannya. Nah, jadi sebenarnya hal ini bisa tidak terjadi asalkan kita tahu caranya, bagaimana sih caranya supaya anak itu tidak menjadi pendendam seperti itu. Ya, teman-teman ya, kita next. Ya, selanjutnya pembuat merasa bersalah. Nah, di sini nada suara kita memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak, kemudian lesu. Nah, Andi, kamu itu bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi.
kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sama kamu. Nah, bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti itu? Nah, posisi kita itu tidak marah. Posisi kita itu tidak emosional. Tapi sedang bisa dibilang datar lah. Ya, bisa dibilang datar. Nah, hasilnya apa? Murid akan merasa bersalah karena telah mengecewakan bapak ibu gurunya. Murid akan merasa gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya daripada sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan tidak seperti murid dalam guru dalam posisi kita menghukum ya. Kemudian di mana murid bisa mengumpulkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Dari posisi pembuat merasa bersalah, mungkin ada dari teman-teman yang pernah mengalami, pernah melakukan hal seperti itu. Silakan. Ayo. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini next. Posisi teman. Ya. Nada suara ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Nah, Andi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji sama ibu bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa riang. Nah, ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti ibu guru bantu kamu. Sambil tersenyum. Bagaimana perasaan murid kita ketika guru bersikap seperti itu? Nah, hasilnya di sana, murid akan merasa senang dan akrab dengan gurunya. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Apabila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut. Nah, kemudian untuk membantunya, akibat lain dari posisi teman, Andi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Nah, di sini posisi teman sering kita alami di sekolah kita. Seandainya ada salah satu guru yang posisinya itu bersikap seperti sahabat atau seperti teman di muridnya, banyak ya. Sekarang siapa? Silakan minta tolong, ada contoh. Silakan belum berarti. Contohnya misalnya ketika anak-anak kelas 1 ada yang sudah selesai mengerjakan tugas, kemudian kita ada bimbingan belajar membaca. Ada anak dia bawa makanan, ya. Kemudian dia dekati, bahkan sampai kita dipeluk. Dia kemarin itu bawa buah gitu. Nah, sampai kita ditunjukkan. Nah, ini Bu Guru, Mama dulu. Dan kita dalam posisi tangannya sedang sedang melatih anak membaca. Kemudian sampai disuapin kita berdua. Bu Guru saat ini dulu sini nyampah. Terus setiap makanan apa yang dibawa, nah selalu dah Bu Guru kita belayan, dia keluarkan di atas meja. Padahal posisi kita lagi sedang bimbingan untuk membaca. Nah, apakah itu juga bisa dikatakan teman? Nah, gitu. Ya itu aja. Ya. Oke. Penjelasan yang tadi contoh yang tadi diberikan oleh teman kita Ibu Guru Luluh berarti, nah posisi itu sudah termasuk posisi teman. Nah, jadi tapi kalau posisi teman nanti mungkin kalau kelas 1 ya, kalau kelas 1 mungkin wajar kita bersikap posisi teman itu harus
masih sangat membutuhkan bimbingan, masih sangat membutuhkan kasih sayang, masih sangat membutuhkan perhatian. Nah mungkin, tetapi kalau kita melihat posisi kita di kelas tinggi, ya di kelas tinggi, sikap atau posisi teman itu nanti akibatnya untuk ke teman-teman sejawat yang lainnya itu akan berbeda. Sikapnya anak murid itu ke teman-teman yang lain itu akan berbeda. Seandainya sekarang posisi saya itu mengajak anak-anak itu, pokoknya posisi saya sebagai teman mereka. Apapun yang saya suruh kerjakan, mereka selalu mau. Ya, tetapi nanti seandainya saya tidak ada di sana, apakah dia akan mau disuruh orang-orang lain, di guru-guru yang lain? Pasti akan berbeda sikap mereka ke guru-guru yang lain. Ya, jadi mungkin kalau yang kelas rendah memang tetap Bu posisinya seperti itu harus dilakukan. Tetap dia posisi teman. Tapi kalau posisi kita di kelas yang tinggi, pasti perbedaannya bagus juga sebenarnya posisi teman kita, tetapi nanti akibatnya ada saja di sana itu. Ada saja nanti salah satu mungkin dari murid atau teman-teman itu yang mengeluh. Kalau bukan gurunya yang nyuruh, tidak akan mau. Nah, seperti itu. Itu termasuk posisi teman yang nanti akibatnya akan berbeda bagi teman yang lain. Ya, teman-teman ya. Next. Posisi pemantau. Selanjutnya ya, di sini posisi pemantau. Nada suara datar bahasa tubuh yang format. Nah, di sini ada kita percakapan. Guru, Andi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu, Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apa kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan apabila terlambat? Paham, Pak? Saya harus tinggal di kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas tinggalan saya. Guru, ya benar. Nanti pada jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Ya. Bagaimana perasaan murid apabila diperlakukan seperti itu? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat marah, berbuat salah. Nah, posisi pemantau di sini ya, terkadang kita lakukan, terkadang anak yang sering terlambat, dia misalnya tidak mendengar bel dari ini karena keasikan main. Nah, padahal kita sudah mulai belajar 15 menit. Nanti keterlambatannya itu tugas yang sudah kita lakukan, kemudian kita kasih anak itu belum jadi, tetapi nanti pas bel keluar main itu kita tidak kasih anak itu keluar main, kita tidak kasih anak itu istirahat. Kita suruh dia melanjutkan pelajaran yang terlambat tadi. Kita suruh dia mengerjakan tugas yang belum dia jadi. Dengan satu syarat, guru itu ikut juga di kelas itu, diam sambil mengontrol, sambil melihat anak itu mengerjakan tugasnya. Nah, nanti di sini posisinya pemantau itu, apakah guru itu akan merasa dirugikan? Tentu saja. Kenapa? Karena anak juga dirugikan,
Guru juga merasa dirugikan karena apa? Waktu jam istirahat digunakan untuk belajar. Kemudian guru juga tidak bisa mengerjakan administrasi yang lain karena dia memperhatikan murid itu yang terlambat. Jadi solusinya apa? Nah, nanti setiap kita harus kasih dia konsekuensi, maksudnya perjanjian juga seperti yang di awal tadi, setiap jam masuk harus tepat waktu. Ya? Oke, kita lanjut. Murid ya. Manajer, posisi manajer. Posisi manajer, nada suara halus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Guru, Andi, apakah kamu tahu jam berapa sekolah dimulai? Andi, tahu Pak, jam 7. Dengan entengnya dia menjawab, ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki permasalahan ini? Andi, saya bisa menanyakan teman ya Pak, teman saya Pak, untuk mengejar tugas yang tertinggal. Andi, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu guru. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, bagaimana perasaan murid bila diperlakukan seperti itu? Nah, di sini pada posisi manajer, suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah-marah, tidak perlu tinggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkancak pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bercanda gurau, menempatkan diri sebagai teman murid, sama seperti posisi teman tadi ya. Nah, fokus pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah. Nah, dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun, pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Ya. Masih semangat teman-teman? Semangat. Oke. Sebelum kita lanjut, kita ice breaking ya sebentar. Tepuk semangat. Iya, oke, masih semangat ya. Oke, di sini ada contoh lain dari penerapan 5 posisi kontrol ya. Selain yang tadi kita sudah bahas, ada 5 contoh lagi penerapan posisi kontrol. Murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya. Apakah sering kita alami Bapak Ibu? Sering kita alami hal seperti ini ya. Murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan. PR kita berikan, tidak dikerjakan. Tugas kita berikan, tidak dikerjakan. Nah, bagaimana ini? Nah, selalu main-main saja dikerjakan. Nah, yang pertama posisi menghukum, berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas. Pertama nih contoh. Nah, kalau kita anak tidak mengerjakan tugas atau PR, biasanya
Kalau dia sudah masuk kelas, kita tanya ke murid itu, anak-anak sudah mengerjakan PR belum? Ada yang sudah jadi, ada yang belum. Nah, yang belum itu dengan enjoy-nya, dengan berbagai macam alasan, ya, dengan berbagai macam alasan yang dia lakukan. Biasanya juga kita sering suruh dia maju ke depan. Apa alasannya kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Dan juga kita sering menghukum. Contohnya yang tadi yang itu, berdiri dengan sebelah kaki. Apakah kita sering melakukan hal seperti itu, Bapak Ibu? Tidak. Yang ada yang melakukan dan ada yang tidak. Kalau kita posisi menghukum, ya, kalau kita dalam posisi menghukum, pasti hal itu kita lakukan. Kita suruh anak lari lapangan, kita suruh dia berdiri satu kaki. Iya, kita suruh membersihkan kamar mandi. Seperti itu sering kita lakukan, Bapak Ibu. Nah, tetapi dalam posisi yang sebenarnya kita tidak boleh melakukan hal seperti itu. Ya, jadi posisi yang harus kita lakukan dalam penghukum itu kita harus sebisa mungkin merubahnya. Baik teman-teman ya, kita lanjut. Membuat merasa bersalah. Kesekian kali ibu sudah mengingatkan kamu, senang ya melihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini. Pandangan kita ke anak itu, kita seperti marah tapi tidak marah. Seperti itu teman-teman. Nanti kita membuat mereka merasa tertekan. Kita membuat mereka merasa bersalah, merasa tertekan dengan kata-kata yang kita lontarkan ke dia, ke anak murid itu. Nah, jadi sebenarnya lebih parah sikap kita membuat merasa bersalah itu ketimbang menghukum, teman-teman. Dalam posisi ini, kalau menghukum itu gebrak langsung. Tetapi kalau dalam posisi merasa bersalah itu, nanti dengan kata-kata kita itu kita dibilang marah tidak. Tapi dalam pengertian mereka itu, kita itu marah. Jadi kata-kata yang kita lontarkan itu pasti akan terngiang kepala mereka, akan terus mereka pikirkan. Dan mereka nanti akan merasa tidak enak, merasa bersalah, merasa terbebani dengan perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan, dengan kesalahan yang mereka lakukan. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Nah, ayo dong kamu kerjakan tugasnya, nanti kalau sudah selesai kita main game. Kan sekarang zamannya games kan teman-teman. Biasanya kalau posisi kelas tinggi, ya, posisi kelas tinggi, kalau kita posisi teman itu sudah mulai saya terapkan, nah mereka akan ngomong seperti itu. Bu guru, kita sudah jadi. Kalau saya mengeluarkan misalnya materi itu menggunakan laptop, nanti mereka akan bilang, Bu guru setelkan game dong. Dia akan berkata seperti itu. Kalau kita dalam posisi teman. Nah, jadi kemudian selanjutnya posisi memantau. Kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Ya, di sana tugas yang kita berikan, ya, tugas yang kita berikan ke anak itu, kita sambil
membimbing mereka, kita sambil jalan, kita perhatikan ke anak itu apakah dia mengerjakan ataukah dia hanya main-main. Ya, kalau yang sudah mengerjakan, bisa kita suruh mereka untuk anak yang sudah jadi tugas itu, bisa kita suruh temannya untuk membantu temannya yang belum jadi. Tapi posisinya nanti kita juga sendiri sebagai seorang guru itu harus membimbing anak itu, harus sampai jadi tugas yang kita berikan, harus dia sampai bisa kita bimbing dengan lebih lagi. Seperti itu teman-teman. Jadi kita tidak melepas mereka. Nanti kita hanya kalau kita hanya memperhatikan teman-temannya yang sudah jadi, nanti rugi siswa yang ini, siswa yang tingkat pemikiran atau pemahamannya kurang. Jadi posisinya nanti kita selain kita memperhatikan anak yang posisi pemikiran tingkat kecerdasannya itu lebih, nah nanti anak yang tingkat kecerdasannya itu lebih bisa kita suruh mereka untuk membimbing temannya yang belum jadi. Intinya mungkin sebagai teman sejawatnya, sebagai coach atau rekan sebaya, ya. Nah, yang terakhir di sini posisi manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu, keyakinan kelas sekolah apa yang kamu langgar, dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Nah, ini posisi manajer ya teman-teman ya. Contohnya tadi sudah. Ini apa yang kamu lakukan, kesalahan apa yang telah kamu perbuat, keyakinan kelas apa yang kamu langgar, dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya. Nah, posisi itu kita sering mengatakan kepada murid setiap kali dia melakukan kesalahan, tetapi tanpa menghardik, ya, tanpa menghardik, tanpa memukul, dengan cara kita memberikan kasih sayang, kita bertanya seperti itu. Nah, sekarang posisi kontrol apakah aku? Nah, apakah di sini saya kecewa sekali denganmu? Ya, saya kecewa sekali denganmu. Nah, apa posisi kita? Buat rasa bersalah. Iya, di situ pembuat merasa bersalah. Ya, itu posisi kita seperti kalau kita bertanya seperti itu. Oke? Posisi counter apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Posisi apa? Iya, itu adalah posisi penghukum. Ya, sekarang yang next selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Nah, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa bantu, teman-teman? Ya, Pak Guru Jailani. Manajer. Lihat jawabannya. Iya, itu adalah benar sekali posisi manajer. Ya, kita sudah sama pahami ya, alhamdulillah. Nah, sekarang next selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu. Bagaimana? Posisi apa kita? Iya. Oke, benar. Posisi teman. Posisi teman. Selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Di mana posisi kita? Apakah benar? Wes, kuisnya benar sekali ya. Posisi kita
dalam posisi memantau. Oke, next ya. Next, yang selanjutnya di sana adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Ada di sana saya tampilkan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Kita pasti sudah semua dari awal kita mulai pembelajaran itu kita sudah membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas ya teman-teman. Kita semua sudah kita membuat. Nah, di sini keyakinan kelas merupakan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Kenapa kita mengutarakan pendapat? Karena setiap kita membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas itu kita harus rembuk dulu sama murid. Kita harus bersama-sama. Apa sih kesepakatan kelas yang harus kita sepakati? Apa sih keyakinan kelas yang harus kita sepakati? Supaya kalau seandainya kita membuat keyakinan kelas, supaya anak-anak itu tidak melanggarnya. Itulah kenapa kita membuat keyakinan kelas. Nah, nanti anak-anak itu akan membuat sendiri, mengutarakan sendiri pendapatnya, sharing dengan teman-temannya, apa yang harus kita lakukan, tindakan apa yang harus kita ambil. Nah, seperti itu contohnya. Nah, di sini ada contoh proses pembuatan keyakinan kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan kelas kita ya. Jadi kalian harus
Next. Dan orang tua menghargai teman. Ya, di sekolah apa? Kita harus menghormati siapa? Menghormati guru, menghargai teman, menghormati orang yang lebih tua dari kita. Kita harus melakukan bukan hanya di sekolah saja, tetapi kita harus lakukan di rumah. Apapun itu kita harus hormati orang yang lebih dewasa, lebih umurnya lebih tua dari kita harus menghormati mereka. Kemudian kerjasama, semangat, istiqomah, ya boleh. Kemudian bersifat kerjasama, sibuk waktu, lihat, menjaga kebersihan, menjaga lingkungan, menghormati yang guru, taat beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apakah itu harus? Harus. Yang pertama, kita harus taat beribadah kepada Allah, ya. Jangan sampai kita lalai, karena kalau kita lalai, apa? Kita nanti bisa jadi anak pintar, bisa jadi juara, ya teman ya. Oke, nah, jadi keyakinan kelas ini sudah kita sepakati, ya kita sudah sepakati. Tinggal nanti kita akan membentuknya, kita akan pajang di kelas kita. Jadi ingat, kesepakatan kelas yang sudah kita buat harus kalian lakukan, tidak boleh dilanggar, tidak boleh dilanggar, harus kalian lakukan, harus kalian laksanakan. Paham semuanya ya? Ya, nanti buku akan ketik ulang, kemudian kita akan pajang. Paham? Ya sudah. Sekarang kita akan belajar ke pelajaran selanjutnya. Ya, tadi kita sudah melihat bagaimana proses pembuatan keyakinan kelas masing-masing ya. Di kelas saya sudah membuat keyakinan kelas yang harus disepakati oleh seluruh anggota kelas itu sendiri ya. Nanti apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan? Nah, kita harus membimbing murid-murid kita dengan cara apa? Kita suruh dia menulis di pop-it aja bisa, nulis di papan tulis bisa, apapun itu bisa kita lakukan. Yang penting kita mendapatkan hasil keyakinan yang kita perlukan, keyakinan atau kesepakatan kelas yang kita perlukan. Nah, jadi di sini nanti kalau kita membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu kita bisa lakukan. Nah, tidak boleh kita langgar karena siapa yang membuat? Anak-anak itu dan guru. Jadi kita harus mentaatinya. Nah, jadi kita harus bimbing anak-anak itu supaya apa sih yang keyakinan kesepakatan kelas itu, apa yang kita buat itu apakah boleh dilanggar apa tidak. Nah, jadi harus kita sepakati dulu dengan anak-anak, dengan siswa kita supaya mereka bisa menjalankannya. Ya, oke teman-teman, kita next.
identitas. Ya, segitiga restitusi. Di sana ada segitiga restitusi. Nah, validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, meyakinkan keyakinannya. Ya. Nah, di sana segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Kemudian restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya. Next, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas di sini berbuat salah itu manusiawi. Kalau kita berpikir ya, kalau kita berpikir secara rasional atau logika ya namanya. Berbuat salah itu memang manusiawi karena kita itu seorang manusia. Ya, tetapi ada kalanya setiap kita berbuat kesalahan itu, tindakan kita selanjutnya apa? Harus meminta maaf. Ya, kita harus meminta maaf. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Benar sekali ya teman-teman. Tidak ada, memang tidak ada manusia yang sempurna. Selalu ada saja tempat kita salah, tempat kita hilaf, berbuat salah. Ya, Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Nah, seperti itu ya. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan itu. Ya kan? Setiap kali kita merasa berbuat kesalahan, pasti kita ingin mencari solusinya. Karena apa? Kenapa? Ya? Kenapa? Harus kita selesaikan masalah itu. Jangan kita diam-diamkan sampai berterus-terusan. Harus kita selesaikan. Setiap anak misalnya berbuat salah itu jangan kita diamkan. Kita harus selesaikan. Kita panggil, kita bersikap seperti apa? Yang tadi itu teman atau posisi apa? Manajer. Ya, kita harus bersikap dengan posisi manajer. Setiap kesalahan itu harus kita selesaikan. Kita harus supaya anak itu tidak merasa dendam, tidak merasa dikucilkan dengan teman-temannya yang lain. Seperti itu. Oke? Validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari yang ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang lebih penting buatmu. Itu adalah validasi tindakan-tindakan yang tidak boleh kita lakukan. Ya. Menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu yang kita lakukan, itu yang kita tanya kepada anak setiap anak itu melakukan kesalahan. Kita tanya mereka, apa keyakinan kelas kita? Nah, pasti mereka akan tahu kesalahan apa yang telah mereka lakukan. Padahal mereka tidak boleh kita melakukan itu. Ya, nilai apa yang telah kita sepakati? Ya kan? Kita tanya ke anak itu apa yang pernah kita lakukan, itu kita tanya ke mereka, biar mereka itu tahu bahwa kesalahan yang dilakukan itu
tidak boleh terulang lagi. Harus dia perbaiki. Ya? Nah, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Dari pertanyaan yang tadi ya, dari pertanyaan yang tadi yang sudah kita bahas. Ya, teman-teman, dari contoh video tadi kita bisa membuat tindakan atau kesimpulan ya bahwa segala sesuatu, kesalahan apapun yang dibuat oleh anak itu kita bisa selesaikan dengan cara apa? Pertama, kita yang buat keyakinan kelas dulu, kesepakatan kelas dan keyakinan kelas kita harus buat dulu. Nah, yang kedua, selanjutnya kita panggil anak itu, kita bisa menanyakan apa sih masalahnya, tindakan apa yang harus kita lakukan supaya hal itu tidak terulang lagi, ya. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir itu kita harus apa? Memberikan arahan kepada mereka supaya mereka itu saling memaafkan. Ya, saling memaafkan dengan apa yang mereka lakukan itu harus saling meminta maaf supaya nanti tidak ada dendam, tidak ada rasa bersalah, yang satu merasa bersalah, yang satunya merasa dendam. Jadi harus keduanya itu harus saling memaafkan. Itu adalah tindakan kita sebagai
supaya nanti pembelajaran yang kita lakukan di kelas itu bisa berjalan lancar, aman, dan anak-anak itu bisa konsentrasi dalam belajar, ya, bisa cepat paham dengan apa yang kita pelajari, apa yang mereka pelajari, dan tentunya apa? Dengan kita memberikan kasih sayang, memberikan perhatian dengan cara apa? Cara yang lebih baik lagi. Kita sama-sama belajar untuk mengambil posisi manajer dan posisi teman. Ya mungkin kalau posisi menghukum itu mungkin bisa secara perlahan-perlahan kita bisa tinggalkan teman-teman ya, karena itu bisa merugikan kita. Selain merugikan anak itu sendiri, nama sekolah kita juga akan jelek. Ya. Terima kasih saya ucapkan untuk teman-teman yang sudah bisa dan mau meluangkan waktunya untuk menemani saya dan mendengarkan dan kita belajar bersama. Ya, bagaimana cara posisi kita di sekolah? Terima kasih saya ucapkan. Ya, lebih kurangnya saya mohon maaf karena kita masih sama-sama belajar Bapak Ibu ya. Jadi untuk kedepannya mungkin kita ada mungkin nanti teman-teman yang mau lagi untuk bersemangat untuk ikut guru penggerak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.